Belakangan video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara viral di media sosial. Merespon kegaduhan ini, Sri Mulyani membantah unggahan video tersebut dan menyebut konten itu adalah hasil manipulasi deepfake AI. Sore ini kita akan membedah bagaimana ancaman yang bisa muncul di ruang digital, terutama dalam menyebarkan disinformasi. Bersama Alphonse Tanujaya, Waketum 2 Aptiknas, pengamat security Vaksinkom. Selamat sore Mas Alphonse, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Kak Ayu, ini bikin pusing ya, ini deepfake ya. Betul sekali dan ini sangat membingungkan masyarakat. Tadinya banyak yang percaya tapi akhirnya sekarang sudah confirm bahwa ini adalah deepfake dan AI begitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya bagaimana sih teknologi deepfake AI ini bisa menjadi ancaman terhadap informasi, terutama jika disangkut pautkan dengan tokoh-tokoh publik seperti kasusnya Sri Mulyani. Justru ini yang perlu menjadi pengalaman untuk masyarakat, di mana teknologi AI deepfake ini merupakan salah satu bagian kecil sebenarnya dari AI, tetapi implikasinya yang luar biasa besar, dan khususnya public figure atau pejabat publik, mereka akan banyak gambarnya, fotonya dalam segala kegiatan. Nah, foto-foto itu akan menjadi satu sumber untuk membuat konten AI yang sangat mirip. Itu yang perlu menjadi catatan. Jadi tahap membuat deepfake-nya Ibu Sri ini adalah dari berbagai foto di feed ke AI, dia tahu dari samping, dari depan, dari kiri, dari kanan, dan sesudah di feed lalu tinggal diminta, oke, suruh dia berkata begini, lalu suaranya tinggal dipalsukan. Jadi AI itu hanya perlu suara sekitar kurang dari 10 detik. Lalu kita tinggal ngetik, dia akan bicara dengan suara yang sangat mirip dengan suara yang kita tiru. Dalam hal ini Menteri Keuangan kita gitu loh. Nah, hal ini yang perlu disadari oleh masyarakat. Jadi jangan langsung percaya, jangan langsung di forward. Kalau misalnya Anda dapat satu konten yang Anda pikir, wah ini perlu aku forward atau enggak, ini kok sangat bombastis gitu ya. Mungkin Anda bisa mencoba mengecek pakai Google Streams ID atau Microsoft Video Authenticator, tapi kalau untuk orang awam, bagi saya saran saya simpel saja, Anda coba cek di media mainstream, di CNN, di Detik, di koran, di radio, ada nggak? Kalau nggak ada, sebaiknya Anda jangan sebarkan, karena kemungkinan besar itu deepfake. Dan hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah, ini merupakan peringatan untuk kita. Peringatan apa? Nanti pas pemilu akan jauh lebih banyak konten-konten seperti ini dan akan berakibat menimbulkan kekacauan. Jadi masyarakat harus cerdas dari pengalaman ini, jangan mudah termakan oleh isu-isu deepfake, hoax, dan fake news. Baik, Mas Alphonse, ini menarik sekali karena sebenarnya dari kacamata orang awam, deepfake ini sangat realistis, sangat mirip dengan video yang real begitu. Kadang saya pun bisa terkecoh ini mana yang fake, mana yang asli begitu. Nah, kalau tadi Anda menyarankan untuk mengecek di media-media mainstream, tapi ada tidak sih sebenarnya dari kontennya sendiri yang kita bisa kira-kira identifikasi apa bedanya antara video yang asli dengan video yang deepfake begitu? Apakah ada mimik-mimik tertentu, gerakan-gerakan tertentu yang bisa diidentifikasi oleh masyarakat awam? Secara teknis, di awal-awal AI dan saat ini masih ada beberapa kelemahan. Jadi contohnya misalkan mulutnya dengan kata-katanya masih kurang sinkron. Tatapan matanya ngobrol ke orang di kanan, hadapnya ke kiri. Lalu lightingnya. Lalu ada, kalau dulu yang awal-awal jarinya ada 6, jempolnya ada 2 gitu. Nah, tetapi yang jadi masalah dengan AI ini adalah dia akan selalu disempurnakan dan makin baik. Hari ini kita sangat sulit menjumpai AI yang tangannya 6. Kalau dulu waktu awal kan masih banyak tangannya 6, jarinya 2, jempolnya 2 gitu. Nah, lalu yang matanya nggak sinkron tinggal dibenerin, matanya sinkron, mulutnya nggak sinkron tinggal dibenerin. Nah, jadi makanya saya menyarankan ke masyarakat jangan mengandalkan analisa ini. Kita yang tiap hari bergelut di IT saja, kadang-kadang kita tertipu dengan AI generated content ini gitu loh.
Kalau mau dianalisa bisa, kita lihat di metadatanya, lalu lihat frame by frame, lalu lihat lightingnya segala. Cuman itu membutuhkan background teknis dan itu kan makan panjang. Biasanya kita kan terima di WhatsApp, ini bener apa enggak sih? Go forward aja, menarik, kurang ajar nih. Masa Menteri Keuangan tidak menghargai guru, aku langsung forward. Nah itu yang kita perlu stop di situ. Pas mau forward, coba cek dulu di media mainstream, ada nggak sih ini, bener apa nggak sih? Kalau nggak bener, sebaiknya jangan di forward, dipastikan dulu. Jadi jangan sedikit menarik, sedikit viral, langsung forward, kurang ajar nih, kita marah gitu. Nah, kira-kira itu yang saya harapkan masyarakat bisa menyadari hal ini. Jadi intinya adalah double check, jangan gampang percaya apapun konten-konten yang menyebar yang kesannya kontroversial begitu ya Mas Alphonse. Mas Alphonse, tapi yang ingin saya tanyakan adalah dengan kecanggihan teknologi IT saat ini, dengan berkembangnya teknologi AI, memangnya semudah itu ya untuk membuat sebuah konten yang bisa memanipulasi masyarakat, terutama melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Sri Mulyani. Tidak adakah kesulitan atau mungkin regulasi yang mengaturnya? Dari sisi regulasi jelas ada. Kalau memang saya pikir dengan penyebaran hal ini pihak berwenang bisa kok. Dari polisi coba lacak. Ini awalnya dari mana? Apakah ini di X atau di WhatsApp? Lalu dilihat siapa yang pertama menyebar. Ini kalau lihat dari kontennya sih ini dilakukan dengan sadar dan sengaja, bukan orang iseng gitu loh. Saya pikir pihak berwenang perlu bergerak melihat sebenarnya siapa yang melakukan ini, apa motifnya gitu loh. Nah, supaya ada efek jerahnya. Jadi ini perlu dilakukan dan teknisnya untuk melakukan ini ya banyak aplikasi-aplikasi open source yang kita tinggal pakai yang mungkin membutuhkan skill teknis yang tidak perlu terlalu pintar lah, yang bisa menjalankan aplikasi sudah cukup, dia hanya perlu memasukkan gambar-gambar dan video supaya AI-nya tahu kalau dari kiri begini, dari kanan begini, dari atas, dari depan, dari belakang, Ibu Menteri seperti apa, mukanya, suaranya seperti ini, lalu suruh AI proses gitu loh. Dia hanya butuh satu komputer yang cukup canggih lah, saya pikir tidak terlalu mahal, dan konten seperti ini dengan mudah bisa diproduksi, dan tidak hanya menteri kita, mau presiden, mau ketua DPR MPR, semuanya dengan mudah bisa dilakukan. Makin sering tampil di muka publik, makin mudah untuk membuatnya dan makin mulus hasilnya. Itu yang masyarakat perlu sadari. Jadi dengan mulusnya hasilnya sangat realistis, ini sebenarnya seperti kata Anda, ini sebuah kesengajaan begitu ya, bukan konten orang-orang iseng saja, tapi memang ada tujuan tertentu di belakangnya. Mas Alphonse, tapi yang menarik sebenarnya, ini bukan kasus pertama Mas, kita mengingat sebelumnya Pak Jokowi pernah terkena kasus serupa, kemudian Pak Prabowo juga, bahkan di level global ada Barack Obama, ada juga Donald Trump yang pernah mengalami deepfake begitu, tiba-tiba bisa bahasa asing dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah ketika ini terjadi secara global dan juga secara nasional begitu, apakah berarti payung hukum yang bisa mengatur teknologi AI saat ini memang belum ada yang bisa menjaga ruang digital dengan baik, bukan hanya di Indonesia tapi secara global? Yang menjadi masalah adalah deepfake ini hanya sebagian yang sangat kecil dari kemampuan AI. Dan AI ini kalau kita ibaratkan seperti pisau atau seperti pistol. Yang kalau pisau ini kita taruh ke koki, Davina, dia masak buat kita. Hasilkan masakan yang enak sekali. Kamu kasih ke preman di Pulau Gadung, dia pakai untuk nodong. Kira-kira itu yang terjadi. Jadi memang perlu ada satu pengawasan penegakan hukum yang baik. Jika AI ini disalahgunakan, pisau dipakai untuk nodong, penegak hukum bergerak, tangkap premannya, kasih pelajaran, masukkan ke penjara dan dihukum dengan berat. Kalau dipakai untuk kebaikan, kita dukung supaya memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi hal itu yang memang perlu dilakukan. Dan soal pembatasan AI itu memang umumnya ada etika untuk menggunakan AI. Tapi kalau orang melakukan kejahatan, mana dia peduli dengan etikanya gitu loh. Yeah. Dia kan yang penting tujuan gue tercapai, bodo amat dia posting. Kalau bisa dia bikin akun fake atau apa, dia berusaha posting dari akun yang sulit terlacak. Jadi itu memang akan sengaja, ada aturannya pun mereka akan berusaha langgar dan menyamarkan dirinya sehingga sulit dilacak. Oke, Mas Alphonse, terakhir, saat ini AI sepertinya masih menjadi celah begitu ya untuk membuat kejahatan di Indonesia begitu. Kita fokus terhadap hukum yang ada di Indonesia. Sejauh ini regulasi yang dipakai adalah Undang-Undang ITE dan juga KUHP. Tapi sebenarnya kita melihat banyak sekali celahnya. Bahkan tokoh-tokoh publik tingkat tinggi juga banyak yang terkena kasus ini. Menurut Anda regulasi yang ideal seharusnya seperti apa, Mas?
Saat ini kalau saya tidak salah Komdigi sudah ada. Jadi ada roadmap-nya, ada petunjuk untuk penggunaan AI-nya yang ya kita harapkan ini bisa memberikan manfaat. Walaupun ya Indonesia nih kita perlu jujur juga bahwa kita bikin UU PDP yang jelas-jelas UU PDP ini bukan roadmap ya. UU PDP yang udah disahkan 1 tahun sampai saat ini untuk badan PDP-nya belum terbentuk. Apalagi kamu cuma roadmap mah gimana gitu loh. Jadi kita nih lemah di dalam implementasi dan pengawasan. Itu yang perlu kita sadari. Jadi hal itu yang perlu ditegakkan dan menjadi perhatian yang serius jika ingin menekan dampak dari AI ini. Aturannya udah ada, tinggal penegakannya dan dijalankan dengan baik. Perlu aturan implementasi yang lebih tegas untuk bisa menutup ruang-ruang digital ini menjadi sebuah celah kejahatan, salah satunya seperti yang terjadi dalam kasus Sri Mulyani ini. Terima kasih banyak atas analisa Anda, Mas Alphonse Tanujaya, Waketum 2 Aptiknas, pengamat security Vaksinkom. Selamat sore, Mas Alphonse, sehat selalu. Selamat sore.